Setelah itu persiapan diri yaitu mencuci tangan. 6 langkah menggunakan sabun di air yang mengalir. Lalu keringkan. Setelah itu memakai APD. Lalu memakai handscoon. Selanjutnya membawa bayi dari ibu. Ibu, saya izin membawa bayi ibu ya Bu ya. Lalu simpan di tempat yang hangat dan juga datar. Lalu lihat kondisi keadaan umum bayi. Hasilnya keadaan umum bayi baik. Lalu bayi menangis dan juga gerakannya aktif. Setelah itu melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu tinggi berat badan dan juga panjang badan. Berat badan normal bayi yaitu 2.500 sampai 4.000, hasilnya 3.000. Setelah itu pengukuran panjang badan bayi, normalnya 45 sampai 52. Maaf ya deh ya, hasilnya 50. Setelah itu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu suhu, lalu cek pernapasan bayi. Hasilnya suhu bayi normal 36,5, dan pernapasannya juga normal 40 kali per menit. Setelah itu pemeriksaan nadi. Maaf ya, dihitung 1 menit pun hasilnya 120 kali per menit. Lalu selanjutnya pengukuran pada kepala. Maaf ya deh ya. Kepala normal, ukur lingkaran kepala normalnya 32 sampai 35. Hasilnya 50. Lalu pengukuran lingkar dada. Maaf ya deh ya. Lingkar dada normalnya 33 sampai 37. Hasilnya 3. Lalu pengukuran lila normalnya 11 sampai 12 cm. Hasilnya lila bayi 11,5. Selanjutnya melakukan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan pada kepala. Kepala normal, tulang tengkorak normal, tidak terdapat kraniosinastis, sutura dan fontanel normal, tidak terdapat pembengkakan pada tidak terdapat pembengkakan sepalhematom, hidrosepal, anencefal. Selanjutnya pemeriksaan pada wajah. Wajah tampak simetris dan tidak pucat. Lalu pemeriksaan pada mata. Mata simetris antara kiri dan juga kanan, bersih, tidak terdapat tanda-tanda infeksi.
kelopak matanya juga normal. Setelah itu pemeriksaan pada hidung. Hidung tampak normal, bernapas menggunakan hidung, lalu tidak terdapat tanda-tanda infeksi dan juga tidak terdapat pus atau cairan. Selanjutnya pemeriksaan pada mulut. Mulut tampak normal, tidak terdapat labiosigis, palatosisis, dan labiopalatosisis, dan juga mulutnya tampak bersih. Setelah itu pemeriksaan pada telinga. Telinga tampak normal antara kiri dan juga kanan. Maaf ya deh ya. Maaf. Tidak terdapat pengeluaran cairan dan juga tanda-tanda infeksi. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada leher. Leher tampak normal, tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening, kelenjar tiroid, dan juga vena jugularis. Setelah itu pemeriksaan pada lengan dan juga tangan. Lengan dan juga tangan bergerak secara aktif, normal, panjangnya juga normal, simetris antara kiri dan juga kanan, jumlah jari normal, tidak terdapat polidaktili, sindaktili, dan oligodaktili. Setelah itu pemeriksaan pada dada. Dada tampak normal, terdapat dua puting yang normal, simetris antara kiri dan juga kanan. Selanjutnya pemeriksaan laju jantung. Dihitung 1 menit full, laju jantungnya 120 kali per menit. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada perut. Perutnya normal, tidak terdapat pembengkakan atau benjolan. Tali pusat juga normal, tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Lalu selanjutnya pemeriksaan pada genitalia. Jika pada laki-laki testis terdapat 2 testis dan sudah berada dalam skrotum, lalu penisnya berlubang. Lalu jika pada perempuan labia mayora sudah menutupi labia minora, vagina dan uretra berlubang. Setelah itu pemeriksaan pada tungkai dan kaki. Bergerak secara aktif, normal, simetris antara kiri dan juga kanan, jumlah jari normal, tidak terdapat polidaktili, sindaktili, dan oligodaktili. Lalu pemeriksaan pada punggung. Ada maaf ya dek. Pemeriksaan punggung, tidak terdapat spina bifida atau tulang punggung normal. Pemeriksaan anus bisa ditunggu 24 jam jika bayi sudah memeluk mekonium. Lalu tidak terdapat bercak momol. Selanjutnya pemeriksaan pada kulit. Kulit tampak normal, kemerahan, dan juga terdapat vernix. Selanjutnya pemberian vitamin K di paha kiri bagian atas. Maaf ya deh ya. Diaspirasi terlebih dahulu, lalu suntikan. Lalu pemberian salep mata dari luar ke dalam. Setelah itu bereskan bayi.
Lalu berikan bayi kepada ibu. Selanjutnya membereskan alat. Buang barang bekas pakai ke tempat sampah. Lalu alat tambahan pakai ke larutan klorin. Selanjutnya celupkan handphone ke dalam larutan klorin. Lalu buka APD. Bereskan. Lalu mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun di air yang mengalir. Setelah itu selesai. Selanjutnya melakukan konseling kepada ibu. Baik, ibu, alhamdulillah ya bu ya, bayinya normal, sehat juga. Bayinya perempuan ya bu ya? Iya bu. Ya, baik. Nah ibu diharapkan untuk selalu jaga kehangatan bayi ibu ya bu ya. Jangan sampai bayi ibu kedinginan atau sering disebut hipotermi. Biasanya hipotermi ditandai dengan wajahnya pucat bu atau kebiruan kulitnya. Terus juga untuk pemberian ASI. Gimana bu pemberian ASINya waktu IMD udah keluar ASINya? Sudah bu. Sudah, berarti bagus ya, tidak ada hambatan ya. Baik, tetap berikan pemberian ASI selama 2 jam sekali ya bu ya. Jangan sampai tidak. Terus juga untuk perawatan tali pusat bisa dilakukan pada saat habis mandi ya bu ya, diganti kasanya. Nanti kasanya dikasih dari sini. Kalau misalkan habis bisa beli di apotek. Terus juga bayinya belum mekonium ya bu ya, atau belum ee. Nah nanti setelah 24 jam dilihat lagi udah mekonium, udah ee atau belum. Nah terus juga dilihat si ee-nya itu berlendir atau bahkan berdarah gak. Kalau misalkan berlendir atau berdarah bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa itu ke bidan ataupun ke puskesmas. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Tidak bu, tidak. Baik, saya pamit dulu ya bu ya. Assalamualaikum.